Kericuhan terjadi saat ratusan petani dari 5 desa dan 2 kecamatan diminta membuka blokade jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan wilayah Sidrap dan Nrekang. Massa tersulut emosi lalu terlibat saling dorong dengan polisi. Bahkan mereka semakin emosi setelah melihat salah seorang pendemo diseret petugas. Nyaris terjadi baku hantam saat warga mengejar petugas yang akan menangkap pendemo yang diduga provokator aksi. Hasil RDP di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah sangat jelas bahwa aktivitas yang dilakukan PTPN dari tahun 2017 sampai dengan hari ini itu ilegal. Tuntutan kami bahwa segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh PTPN harus dihentikan hari ini juga. Massa turun ke jalan untuk memprotes perluasan lahan hak guna usaha PTPN 14 yang diduga menerobos lahan warga. Satu, lawan penindas rakyat. Massa menuntut PTPN 14 menghentikan aktivitasnya. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sengketa lahan memicu bentrokan di Lampung, 1 warga terluka. Mahasiswa Aceh mendemo Menteri Agama terkait aturan pengeras suara. Terpidana kasus korupsi Angelina Sonda bebas. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafa Suryo dan rekan saya Wilson Purba yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Wilson, ada informasi apa saja sebagai pembuka iNews Sore hari ini? Selamat sore Syafa, kita awali iNews Sore dengan informasi warga Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara bentrok dengan aparat saat menolak aktivitas pertambangan. Warga menghalau alat berat perusahaan tambang yang memasuki wilayah mereka. Bentrokan antar warga dengan pekerja tambang tak terhindarkan saat alat berat bergerak menuju lahan pertambangan. Warga histeris menahan laju alat berat agar tidak melanjutkan aktivitasnya ke lahan tambang. Video bentrok warga dengan pekerja tambang ini viral di media sosial. Bentrok akibat sengketa lahan juga terjadi di Lampung. Sejumlah warga bentrok dengan Satpam Perusahaan Perkebunan PT HIM di Desa Penumangan, Tulang Bawang Barat, Lampung. Akibat peristiwa tersebut, seorang warga dari adat 5 keturunan Bandar Dewa luka-luka. Amarah warga tak terbendung saat mengetahui salah satu warga dari 5 keturunan adat Bandar Dewa terluka saat bentrok dengan sejumlah petugas keamanan di pos penjagaan perkebunan. Warga yang emosi mendatangi pos penjagaan mencari pelaku penganiayaan. Sementara aparat kepolisian yang berjaga di lokasi perkebunan sempat menembakkan gas air mata ke arah warga untuk menghentikan kericuhan. Bentrok bermula saat masyarakat mempertanyakan salah satu warga bernama Amin yang sebelumnya ditangkap polisi atas laporan pengerusakan yang dilaporkan oleh pihak perusahaan. Masyarakat 5 keturunan adat Bandar Dewa meminta keadilan serta meminta aparat kepolisian membebaskan salah satu warga mereka yang ditangkap. Sebelumnya masyarakat adat 5 keturunan Bandar Dewa telah berjuang selama 40 tahun untuk menguasai kembali 1.100 hektar lahan yang kini diduga dikuasai oleh PT HIM. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Puluhan mantan perangkat desa Persiapan Labuhan Batu Selatan berunjuk rasa di depan kantor Bupati dan DPRD. Mereka menuntut pembayaran gaji yang sudah 8 bulan tidak dibayar. Yang mana kita ketahui
Mantan perangkat desa dari 19 desa persiapan menggeruduk kantor Bupati Labuhan Batu Selatan menuntut gaji mereka yang tidak dibayar selama 8 bulan. Aksi ini mereka gelar setelah tidak puas dengan jawaban Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Zulkarnain Siregar terkait gaji mereka yang tertunda. Dari Maret sampai Oktober 2021, gaji mereka sebesar Rp2.050.000 setiap bulannya belum dibayar. Dalam rangka menuntut hak maupun siltap penghasilan tetap perangkat desa persiapan yang tidak dibayarkan selama 8 bulan dari bulan 3 sampai bulan 10 tahun 2021. Ini yang aksi kali ini dari mana ini, Bang? Dari Forum Eks Perangkat Desa Persiapan. Beberapa anggota DPRD Labuhan Batu Selatan yang menyambut para demonstran mengatakan akan segera menindaklanjuti aspirasi mereka. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Politikus Angelina Sondah mengucap syukur setelah dibebaskan dari lapas Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur pagi tadi. Terpidana kasus anggaran Kementerian Olahraga dan Kementerian Pendidikan tersebut mendapat program cuti menjelang bebas selama 3 bulan. Angelina Sondah melangkah keluar dari kompleks lapas perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur sekitar pukul 6:30 Kamis pagi tadi. Usai menghirup udara bebas, perempuan yang akrab disapa Angie ini langsung mengucap syukur serta meminta maaf pada publik akibat kasus korupsi yang menjeratnya. Angie dijemput oleh sejumlah kerabat dan langsung menuju ke apartemen di Bilangan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena perbuatan saya yang kemarin sangat tidak terpuji, tidak patut untuk ditiru, tidak patut untuk dicontoh, dan saya sangat menyesal. Saya berterima kasih kepada Allah yang sudah menampar saya hingga saya harus membayar bertahun-tahun dibina di dalam penjara. Setelah keluar dari lapas, ditemani putranya, Angelina Sondah berziarah ke makam suaminya Adjima Said di TPU Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan. Bersama keluarga, Angie berdoa di samping makam Adjima Said dan segera meninggalkan makam dengan pesan kepada penjaga makam agar makam suaminya dibersihkan. Angelina Sondah belum bebas murni karena selama menjalani cuti jelang bebas, Angie wajib mengikuti bimbingan dari Balai Kemasyarakatan. Statusnya kini menjadi cuti menjelang bebas. Bukan bebas murni karena Mbak Angie masih dalam bimbingan mulai tanggal 3 Maret besok. Mbak Angie dalam bimbingan, melanjutkan bimbingan dan menjadi klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan oleh PK Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan. Artinya masih ada wajib lapor ya, masih ada bimbingan, dan yang perlu diketahui saya rasa Mbak Angie sudah tahu bahwa selama masa bimbingan itu tidak boleh ada pelanggaran. Angelina Sondah merupakan warga binaan kasus korupsi Lapas Perempuan Jakarta. Mantan politikus Partai Demokrat tersebut mulai menjalani hukuman pidana sejak 27 April 2012 silam lantaran terjerat kasus korupsi Wisma Atlet. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, libur Nyepi kawasan Puncak mulai dipadati warga. Bahkan pagi tadi antrian kendaraan menuju Puncak sempat mencapai 1 km. Sistem satu arah dari Puncak diterapkan sejak siang tadi. Setelah tadi pagi, pemirsa, arus lalu lintas dari Jakarta menuju sejumlah tempat wisata di Puncak padat. Antrian sepanjang 1 km sempat terjadi di titik pemeriksaan ganjil genap di Simpang Gadok Bogor. Regulasi ganjil genap di kawasan Puncak kembali diberlakukan pada Hari Raya Nyepi 1944 tahun Saka. 185 petugas gabungan Satlantas Polres Bogor disiagakan di sepanjang jalur Puncak. Petugas juga menyiagakan mobil derek di 3 titik untuk mengantisipasi mobil yang mogok yang bisa menimbulkan kemacetan panjang. Lalu bagaimana situasi menuju ke Puncak Bogor sore ini? Kita bergabung dengan rekan Camar Haenda di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Camar, bagaimana situasi lalu lintas sore ini di Gadok?
Selamat sore Wilson dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk situasi pada sore hari di Simpang Gadok pada libur Hari Raya Nyepi 1944 tahun Saka. Ini terpantau ramai lancar di kedua arahnya dan baru saja sekitar 10 menit yang lalu diberlakukan kontraflow baik dari arah Jakarta menuju puncak Bogor, begitupun juga sebaliknya. Berbeda dengan pada siang hari tadi, ini sempat diberlakukan sistem satu arah agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di wilayah puncak Bogor yang dimulai dari sekitar pukul 12 siang hingga dengan pukul 4 sore tadi. Informasi terakhir yang kami dapat dari Satlantas Polres Bogor, saat ini terdapat sebanyak 28.000 kendaraan yang ada di puncak, dan memang untuk puncak dari masyarakat yang akan menuju ke wilayah wisata puncak Bogor akan terjadi pada hari Sabtu. Sedangkan untuk arus balik ini akan terjadi pada Minggu malam. Kemudian untuk antisipasi yang dilakukan selain dari ganjil genap yang diberlakukan pada pagi hari, tadi sekitar pukul 7 hingga dengan pukul 12 siang, pihak dari Satlantas Polres Bogor juga menyediakan sejumlah persiapan seperti mobil derek yang disiapkan di 3 titik kritis yang ada di sepanjang kawasan puncak Bogor seperti di Ciawi, Gunung Mas, dan juga Naringgul. Hal ini memang berkaca kepada intensitas kendaraan sebelumnya sempat terjadi kemacetan pada beberapa pekan terakhir, utamanya pada libur Isra Mi'raj yang memang sempat terjadi kemacetan hingga dengan 17 jam, sehingga pihak dari Satlantas Polres Bogor ini menyiagakan mobil derek dikarenakan banyaknya mobil yang mogok di puncak Bogor sehingga menyebabkan kemacetan. Diimbau kepada masyarakat apabila kendaraan yang tidak sesuai ataupun tidak mampu untuk melakukan perjalanan untuk tidak digunakan agar dapat berkendara dengan aman dan juga nyaman. Adapun untuk puncak dari wisata ini akan terjadi pada hari Sabtu, sehingga pihak dari Satlantas Polres Bogor juga akan terus menyiagakan. Saat ini yang bersiaga ada sekitar 190 personil gabungan, informasi terakhir yang kami dapat, dan nantinya akan dilakukan sejumlah pengetatan seperti pemeriksaan dari ganjil genap yang memang biasanya berlaku pada pagi dan malam hari saja. Sementara demikian, Wilson, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Camar Haenda atas laporan Anda dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Video seorang pria menganiaya supir truk di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur viral di media sosial. Kini polisi masih memburu pelaku usai korban melaporkan kasus tersebut ke polisi. Video seorang pria menganiaya sopir truk di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur viral di media sosial. Pria ini langsung menganiaya korban sesaat setelah korban keluar dari truk. Pelaku terus memukul korban meski warga sekitar berupaya melerai. Kenapa? Diduga pelaku emosi usai kendaraannya bersenggolan dengan truk korban. Kan lampu merah, dia kan mau terobos gitu, jadi kena, serempet, halus, terus langsung berhenti kaget, si truknya. Lah ini kan dari sini, jatuh katanya jatuh, terus lah itu marah-marah, aku mah nggak begitu jelas ya, banyak mobil. Korban melaporkan peristiwa yang menimpanya ke polisi. Kini polisi tengah menyelidiki kasus ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Menteri Tenaga Kerja merevisi aturan pencairan jaminan hari tua dengan mengembalikan ke aturan sebelumnya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di iNews Sore.